Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Genki Hajar, perkenalkan nama saya Ukasyata Mimi. Saya Raffi Hakim. Dan saya Sayyid Habib Rahman. Kami dari SMP Alirsat Surabaya. SMP Alirsat berintegritas dan berprestasi. Jaya, jaya, jaya. Kami perwakilan dari Jawa Timur dengan kode tim Jatim 02000099. Tujuan dari riset kami untuk membuat teknologi tepat guna dari bahan bekas untuk membuat pojok hijau di lingkungan lahan rumah tangga yang sempit. Proyek kami beri nama dengan VASCO, Vertical Aeroponic Zero Carbon. Ya saya Bu, kami izin pamit dulu ya Bu. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih ya laptopnya. Waalaikumsalam. Teman-teman, kalian ingat gak waktu kemarin kita pergi ke rumahnya Bu Muhai? Emang kenapa? Seingatku sih tempatnya memang panas dan juga rumah-rumah di sekitar Bumuhai juga tidak ada tanaman. Kalaupun ada, itu pun nggak terawat. Padahal jika ada tanaman hijau di rumah, meskipun sedikit dan terawat, rumah akan lebih terlihat asri dan sejuk. Benar, dan pastinya dapat mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Ya Pak, sehat. Sehat, alhamdulillah. Tema Diajar STEM tahun ini kan kita memberi tentang energi dan jejak karbon. Ya. Katamu tentang jejak karbon. Jejak karbon itu apa sih? Jejak karbon. Mari kita ingat-ingat lagi waktu kita melakukan wawancara bersama Bu Tuni di kantor DLH. Oh, kalau jejak karbon itu adalah total nilai emisi karbon yang bisa dihasilkan di kehidupan sehari-hari kita yang dihasilkan manusia. Nah, Lalu apa hubungannya tanaman hijau di depan rumah dengan jejak karbon yang dihasilkan oleh rumah tangga? Apa kalian masih ingat waktu di pelajaran IPA saat berfotosintesis tanaman itu membutuhkan CO2 dan CO2 itu adalah salah satu gas emisi penyumbang jejak karbon. Jadi otomatis jika setiap rumah memiliki tanaman atau pojok hijau, maka dapat sedikit mengurangi jejak karbon yang diakibatkan oleh aktivitas rumah tangga. Dia setidaknya sebagai bentuk kompensasi lah. Memang seberapa besar sih jejak karbon yang dihasilkan oleh rumah tangga? Coba lihat ini. Ada suatu situs website yang dapat mengukur berapa jumlah jejak karbon yang dihasilkan dari peralatan listrik rumah tangga di rumah kita. Misalkan, satu kulkas dapat menghasilkan 8,50 ton karbon dioksida. Itu pun digunakan selama 24 jam per hari. Lalu bagaimana dengan peralatan listrik lainnya ya? Wah, memang banyak ya. Jadi memang idealnya di setiap rumah ada tanaman hijau di depannya. Tetapi teknologi dan metode seperti apa ya yang cocok dan sesuai? Kalau gitu kita bisa melakukan wawancara dengan Bu Muhai karena seperti yang kita tahu di area rumah beliau tidak terdapat tanaman dan bila ada pun itu tidak terawat dan juga tidak terurus. Dan kalau soal metode kita bisa mencarinya di website atau internet. ya, saya mempunyai pojok tanaman di depan rumah saya. Tidak seberapa luas, ada beberapa tanaman, 5 sampai 6 pot di depan rumah saya. Bagaimana ya cara membuat pojok hijaunya? Mungkin ada ide? Coba kita cek lagi poin-poin hasil wawancara yang kita lakukan dengan Bu Muhai. Apa yang sebenarnya diinginkan untuk pojok hijau di rumahnya? Ya pasti yang pertama mudah dirawat. Yang kedua bisa untuk lahan yang sempit. Yang ketiga hemat dari segi biaya dan juga waktu. Dan yang terakhir jauh dari gangguan hama. Bagaimana jika kita buatnya dengan posisi berdiri atau vertikal supaya lebih menghemat tempat? Dan supaya lebih murah, biayanya nanti kita bisa pakai barang-barang bekas seperti ember bekas yang kita susun ke atas. Ide bagus. Kemudian untuk memudahkan perawatan dan penyiraman, kita bisa memakai pompa air.
kita taruh di ember bagian bawah yang kita isi dengan air. Kemudian pakai pompa dengan watt kecil supaya lebih menghemat listrik. Benar, kalau pakai watt kecil nanti kita bisa pakai solar panel saat siang hari. Lalu bagaimana cara kita mengatasi hama tanamannya? Coba lihat di sini. Ada jurnal yang membahas tentang pestisida alami. Dalam jurnal ini dikatakan bahwa kulit bawang merah dan kulit bawang putih bisa dijadikan sebagai pupuk dan pestisida alami. Ini ya Bu, hasil sketsa kami. Oh, ini sketsa produk yang akan kalian buat ya? Iya Bu. Nah, kalau ini kalian membuatnya dari ember bekas es krim dan ember bekas cat. Otomatis ini bagus untuk mengurangi sampah plastik. Kemudian ini kalian pakai solar panel sebagai sumber energi listriknya. Ini juga bisa untuk menghemat listrik. Kemudian ini dibuat dengan model vertikal. Otomatis ini untuk di lahan yang sempit. Ini juga bagus. Ini juga bisa menjadi nilai plus kalau nanti tanaman yang ditanam itu adalah tanaman-tanaman hijau yang produktif. Saya rasa produk kalian ini sudah cukup bagus untuk bisa mengurangi jejak karbon yang dihasilkan oleh aktivitas di rumah tangga. Boleh? Bisa segera direalisasikan? Iya Bu. Alhamdulillah, karena ada Vasco, musim kemarau yang berkepanjangan ini bisa menjadi solusi. Tanaman bisa tetap tumbuh sehat dan segar dengan pengairan yang optimal. Satu pot juga berisi banyak tanaman yang dihasilkan. Vasco adalah salah satu penemuan dari anak-anak SMP Alirsat yang bisa membuat kita lebih berkarya lagi dalam bertanam dan menghasilkan tanaman baik toga maupun sayuran. Terima kasih. Vasco bisa menjadi salah satu alternatif teknologi tepat guna dari barang bekas yang dapat dijadikan sebagai pojok hijau di area lahan yang rumah yang sempit dengan pembuatan dan perawatan yang mudah, hemat air, serta hemat energi, sehingga dapat mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga.